maka kuantitas barang yang diminta ini saat ini itu akan meningkat. Right now ya. Paham nggak kira-kira? Kalau tadi saya dapat duit sekarang, saat ini saya dapat duit berlebih gitu ya, maka saya akan beli barang ini saat ini. Kuantitas barangnya goods yang normal goods akan saya beli saat ini. Tapi kalau misalkan pendapatannya justru baru diasumsikan naiknya besok atau bulan depan, itu justru peningkatan pendapatannya, peningkatan permintaan pendapatannya atau kuantitas barang yang diminta sekarang ini naik. Ini kira-kira menjelaskannya seperti apa ya? Kok bisa ya? Tahun depan baru saya promosi, gaji saya naik dari 1 juta menjadi 3 juta. Kemudian kuantitas barang saat ini yang saya minta itu meningkat. Kira-kira menjelaskannya itu gimana ya fenomena ini? Baru besok meningkat. Tapi saat ini kuantitas yang diminta juga jauh lebih banyak. Karena udah ada harapan nggak sih, Pak? Ya, terus kalau sudah ada harapan, dipastikan besok saya gajinya meningkat. Saat ini kenapa barang yang saya minta, saya lebih spending lebih banyak sekarang? Mungkin karena ini Pak, kemampuan membelinya sudah lebih besar Pak, diekspektasikannya nanti. Tapi kan duitnya belum saya terima saat ini. Nanti bisa ketutup, Pak, sama penghasilan ke depannya. Ya, ya. Kalau misalkan besok duit saya meningkat gajinya, ya udah saya foya-foya aja sekarang. Habisin aja duitnya sekarang. Bener nggak? Toh besok saya dapat duit lebih banyak. Nah ini logika orang liberal. Kalau saya besok dapat duit banyak, maka saat ini saya pasti akan spending lebih banyak karena dipastikan besok akan meningkat. Saya spending saat ini lebih banyak. Itu ya, karena ya udah saya habisin aja duitnya sekarang, toh besok juga dapat duit yang lebih banyak. Itu ya. Jelas ya? Jelas Pak. Oke, itu yang keempat. Dan yang kelima populasi. Kenapa kok bisa populasi itu meningkatkan? Ya, semakin besar populasi, maka semakin besar pula permintaan akan barang tersebut. Ya pasti ya. Penduduk Indonesia kurang lebih 280 juta jiwa. Kalau dia akan bertambah lagi, maka permintaan beras juga akan meningkat. Ini logis. Ini tanpa kita pelajari juga jelas ya. Semakin banyak orang, kebutuhannya akan semakin meningkat. Ya, lawannya populasi apa ya kira-kira? Lawannya populasi. Populasi itu bertambahnya penduduk. Ya, populasi penduduknya meningkat. Kalau populasinya menurun, bisa nggak kira-kira dalam suatu daerah? Ada hal apa, ada fenomena apa kalau populasi di dalam satu daerah itu turun? Depopulasi ya Pak? Ya. Kematian Pak. Apa? DLZ Pak? Kalau populasi di suatu daerah menurun berarti adanya kematian atau berkurangnya penduduk Pak. Ya, kematian akibat kalau secara mendadak, secara massal, tiba-tiba drop, wah ya good ya, bencana. Bencana. Entah itu gempa bumi, entah itu tsunami, seperti di Aceh. Kalau populasinya drop significantly atau drop remarkably, pasti dia ada bencana, ada fenomena bencana di situ. Maka lawannya populasi meningkat adalah bencana. Maka kebutuhannya juga akan berkurang.
Kalau dia populasi meningkat, maka shifting rightward. Kalau populasinya turun, maka shifting leftward. Ya, sebabnya adalah biasanya bencana. The last one is preference. Ya, preference itu people with the same income have different demand if they have different preferences. Ya. Seseorang dengan pendapatan yang sama pasti memiliki permintaan yang berbeda. Kenapa? Karena seleranya berbeda-beda. Saya sama teman saya, sama Pak Taufik D3, gajinya sama dan seterusnya sama. Tapi kenapa barang yang diminta berbeda? Misalkan Pak Taufik itu makannya kebutuhan rotinya lebih banyak dibanding saya misalkan makan nasi gitu ya. Ya, karena seleranya berbeda-beda. Mungkin sarapannya Pak Taufik itu adalah roti seperti orang bule. Saya misalkan ya seperti orang timur pada umumnya yaitu nasi. Ya. Jadi tidak bisa kita pukul rata dan kita tidak samakan. Orang yang berpendapatan sama itu permintaannya akan sama. Belum tentu. Ya, karena ada faktor apa? Selera di situ. Ya. Baju yang saya pakai belum tentu seleranya sama dengan baju yang orang lain gunakan. Saya nggak perlu branded misalkan, yang orang lain butuh branded. Karena dia memandang status sosial itu penting. Ya, memandang status sosial itu adalah hal yang vital. Memandang status sosial itu adalah hal yang signifikan gitu di dalam hidup dia. Ya, jadi dia butuh pengakuan atas semuanya. Itu yang kita sebut dengan preferences, jadi selera. Oke, gitu ya. Jadi ada 6 faktor yang kita bisa simpulkan dengan berbagai penjelasan tadi. Yang pertama adalah 6 faktor yang menyebabkan kurva demand itu shifting, harga yang berhubungan dengan harga yang bersangkutan, ekspektasi peningkatan harga masa yang akan datang, pendapatan, ekspektasi pendapatan masa yang akan datang, populasi, dan selera atau preferences. Ada yang mau ditanyakan sampai saat ini? Pak, mau bertanya Pak. Ya. Berarti jika nanti kasusnya ada kelangkaan barang dan lain sebagainya, mungkin juga karena bisa disebabkan bencana atau lain sebagainya yang luar dari kendali manusia, itu berpengaruh ke permintaan kan Pak? Itu masuknya ke poin yang mana Pak? Kalau misalkan gagal panen, contohnya gagal panen, itu berarti faktornya bukan dari permintaan, tapi dari produsennya. Ya. Jadi supply, nanti akan kita pelajari supply. Jadi di sini faktor yang paling besarnya itu adalah dari permintaan, dari sisi konsumen. Jadi kacamata kita arahkan, kita as a consumers. Jadi kita sebagai konsumen di sini, bukan sebagai produsen. Nah, kalau misalkan terjadi bencana berarti gempa bumi, otomatis jumlah penduduknya akan berkurang. Ya, jumlah penduduknya akan berkurang. Jumlah penduduknya akan berkurang. Yang awalnya satu lokasi misalkan 100 orang, setiap orang butuh 1 kilogram beras, ya, berarti butuh 100 kilogram. Penduduknya setengahnya nih akibat kena gempa bumi, maka yang dibutuhkan cuma 50 kilogram beras. Ya. Berarti itu akibat dampak dari bencana. Kalau misalkan bencana itu berdampak seperti itu, otomatis ini kuantitas barang yang akan diminta akan turun. Oke. Jadi kuantitas langsung drop. Nah, kalau misalkan tadi yang saya sebutkan gagal panen, itu nanti pembahasannya kita arahkan di penawaran ya, bukan permintaan. Penawaran atau supply. Supply. Nah, ini sisi kacamatanya kalian harus berubah menjadi kacamata produsen. Produsen atau perusahaan.
Itu ya. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Nah, tadi saya sudah singgung, ini dia moving. Moving itu dia bisa ke kiri, kalau ke kiri kuantitasnya berkurang. Ya, ini kalau ke kiri ini ke atas, ini kuantitasnya turun. Kalau misalkan dia movingnya ke bawah, maka kuantitasnya akan naik. Ya, itu kalau yang menyebabkan kurva itu moving cuma satu ya, harga, price dari barang itu sendiri yang kita observasi saat ini, right now ya. Kalau bicaranya harga besok, maka dia masuknya shifting nanti. Ekspektasi harga ke depannya, ekspektasi future price. Oke. Nah, kalau dia shifting, dia bukan lagi satu kurva, tapi sudah berbeda kurvanya. Nah, ini ya. Kalau dia arahnya ke kanan, dari D0 ke D1, maka ini yang kita sebut dengan rightward. Kanan. Kalau ini adalah leftward, ke kiri. Jadi kalau leftward dia berkurang ya. Oke. Sampai demand ada yang mau ditanyakan dulu? Bapak, maaf, izin bertanya. Ya, silakan Sarah. Terkait yang demand, kan dari hukum permintaan itu kalau misal harganya meningkat, kuantitas menurun, jadi berbanding terbalik. Tetapi gimana ya Pak, contoh misal dari segi emas, atau misal kayak lukisan-lukisan yang mewah atau yang antik itu, kasusnya yang terjadi di kenyataannya semakin mahal, permintaan terkait barang tersebut malah semakin meningkat. Kayak harga emas, semakin harga emasnya meningkat, permintaan terkait emas atau pembelian terkait emasnya pun semakin meningkat, Pak. Oke, saya izin jawab. Kalau misalkan barang tersebut kategorinya adalah yang kita bahas di demand ini adalah barang konsumsi. Barang konsumsi itu adalah yang kita konsum. Ada istilah juga yang kita sebut dengan barang investasi. Barang investasi itu adalah sebuah barang yang kita sebenarnya belanjakan barang itu, tapi nggak kita gunakan. Tapi kita simpan untuk investasi masa yang akan datang. Yang kita bahas tadi, yang 6 tadi, sama yang 1 moving tadi, itu adalah kategorinya adalah barang umum yang kita konsumsi ya, barang konsumsi. Nah, emas ini masuk dalam barang investasi. Ya. Emas dalam kategori ini emas yang logam mulia ya, bukan emas yang emak-emak kita pakai ya di tangan, ya, di anting di tangan gitu ya, bukan. Tapi emas yang logam mulia dan seterusnya. Nah itu ketika dia harganya naik, ya harganya naik secara investasi, bisa jadi permintaannya naik, bisa permintaannya turun, bisa juga. Ya, jadi tidak ada kepastian ketika harga emas naik itu permintaan juga akan naik. Tapi sudah bisa dipastikan kalau misalkan harga emasnya turun, pasti orang berbondong-bondong akan beli harga emas tersebut. Gitu. Nah, emas itu erat kaitannya dengan perekonomian ya. Kalau perekonomian lagi krisis, orang akan banyak membeli emas untuk menjaga nilai dari aset. Ya. Jadi kalau kalian lihat nih, ekonomi global ini sedang ketidakpastiannya tinggi. Ada yang bilang tahun depan kita masuk krisis. Sampai federasi dari Amerika bilang seperti itu. Bank Indonesia-nya di Amerika itu, bank sentralnya di Amerika sampai bilang gitu. Tahun depan prediksinya adalah krisis.
Kalau prediksinya akan krisis, maka dia akan cenderung emas ini menjadi barang yang diburu, gitu ya. Kenapa? Karena nilainya nggak akan turun, gitu ya. Nilainya kan tidak akan pernah turun ketika barang-barang lain atau nilai tukar juga akan turun dan seterusnya. Sehingga ini yang kita sebut basisnya adalah barang investasi. Sama seperti kolektor tadi, antik, mobil antik, dan seterusnya. Itu barangnya bukan masuk kategori barang normal. Tapi barang mungkin kita bisa mengklasifikasikan superior goods ya. Itu barang antik yang semakin langka, semakin mahal gitu ya, barang antik. Nah, dalam erat kaitannya dengan itu memang itu terjadi ketidakwajaran dalam proses pricing-nya atau proses harganya. Karena barang tersebut tidak barang normal. Itu masuk ke dalam status sosial seseorang ketika dia atau hobi seseorang, preferensi seseorang yang kita tidak bisa ukur sebenarnya. Kalau misalkan orang itu dia banyak mengkoleksi barang-barang mobil-mobil antik, VW dan seterusnya, dia akan merasa lebih satisfied, akan lebih satisfied itu lebih puas terhadap kolektor tersebut, dan dia karena hobi dia akan banyak mengeluarkan uang itu menjadi tidak masalah. Yang kita bahas tadi adalah kategorinya barang kebanyakan adalah barang normal atau barang konsumsi. Itu ya. Terima kasih. Ya. Ini gue nggak bisa pas. Ada lagi? Oke. Sekarang tolong kacamatanya kita oper dulu ke supply atau penawaran ya. Penawaran berarti sudut pandangnya dari sisi produsen. Maka if a firm atau sebuah perusahaan supplies menawarkan sebuah barang atau jasa, maka tadi kalau if you demand something, you want it, afford it, and have definite plan to buy it. Kalau misalkan supply, if a firm supply a good or services, then the firm has the resources and the technology to produce it. Sudah pasti ya. Ketika sebuah perusahaan itu menawarkan barang, sudah pasti dia memiliki sumber daya dan teknologi untuk memproduksi barang tersebut. Ya mustahil saya ingin bisa memproduksi atau menjual handphone, tapi saya nggak punya barang, kecuali kalian di Shopee sebagai dropshipper gitu ya. Jadi kalau misalkan sebuah perusahaan itu memproduksi sesuatu, maka dia pasti punya sumber daya dan teknologi untuk memproduksi barang tersebut. Kemudian yang namanya perusahaan can profit from producing it. Jadi dia menghasilkan profit di dalam proses produksinya. HPP-nya misalkan 1.000, saya jual 1.500, maka selisih 500 adalah sebagai profit. Maka dalam kategori ini kita mengecualikan pada jasa-jasa pemerintahan ya, karena pemerintah seperti kementerian, kelurahan, izin-izin itu kan dia bukan sebuah perusahaan, itu sebagai kementerian dan lembaga. Maka itu dia tidak mengambil profit di dalam proses produksinya. Nah, maka ini tidak bisa kita artikan servis di sini adalah kementerian dan lembaga di Indonesia. Ya. Misalkan kita ngurus di kelurahan itu kan totally free di dalam pengurusan ya, walaupun ada beberapa yang oknum nakal dan seterusnya ya, maka nggak ada profit di situ. Kemudian yang ketiga adalah has made a definite plan to produce and sell it. Jadi perusahaan tersebut memiliki kepastian waktu untuk kapan dia produksi dan kapan dia menjual. Have a definite plan to produce and sell it. Jadi 3 hal ini yang melekat ketika sebuah perusahaan ingin memproduksi barang atau jasa. Konteks resources dan teknologi di sini adalah menentukan what is the possible to produce. Apa yang memungkinkan untuk diproduksi. Ya, apa yang dimungkinkan untuk diproduksi. Supply reflects decisions about which technology feasible items to produce. Jadi di sini kita sebagai perusahaan juga harus memastikan sumber daya yang diperlukannya itu apa.
ya, dan teknologi serta metode produksinya itu seperti apa. Ya. Kalau dia sudah bisa menawarkan ojek online, maka teknologinya wajib berbasis misalkan Android. Ya. Jadi dia sudah ahli di dalam mengoperasikan teknologi Android tersebut, ya, untuk melakukan proses produksi. Jadi jangan sampai dia berangan-angan menjual sesuatu, tapi teknologinya nggak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ya. Dia buka misalkan e-commerce, tiba-tiba database-nya nggak ada, tiba-tiba nggak bisa diakses. Dia produksi mobile banking, tapi teknologinya nggak support untuk itu. Jadi ada kata-kata di sini adalah visible. Ya. Visible itu adalah teknologi yang memungkinkan. Ya. Kemudian di sini adalah kuantitas barang yang ditawarkan. Kuantitas barang yang ditawarkan itu adalah jumlah barang yang produsen rencanakan untuk dijual dalam durasi tertentu pada harga tertentu. Jadi jumlah barang yang ditawarkan atau direncanakan untuk dijual dalam periode tertentu pada harga tertentu. Ya. Hukum penawaran itu berbanding terbalik dengan law of demand. Law of supply itu menyatakan bahwa segala sesuatu itu tidak berubah, maka ketika harga barang itu naik, maka kuantitasnya juga akan meningkat. The higher of price of goods, the greater is the quantity of supply. Berbeda ya dengan demand. Kalau demand harganya naik, kuantitas barang yang diminta akan turun. Jadi ini hubungannya adalah positively correlated. Jadi hubungannya, korelasinya adalah positif. Saya menyimpulkan di sini agar berbeda, maka ini P-nya adalah S, Q-nya adalah S ya. Supply. Kalau yang PD, yang demand, itu harganya naik, maka kuantitas QD-nya akan turun. Nah, ini the law of demand ya. LOD ya. Law of demand. Ini loss, law of supply. Sebaliknya, the lower of the price of good, the smaller quantity of supply. Jadi semakin PS-nya turun, maka QS-nya itu turun. Kenapa sih Pak kok kayak gini hukum penawaran itu? Ya, ketika harga sebuah barang itu meningkat, maka perusahaan itu berpikirnya ingin mendapatkan profit. Maka dengan kata lain, profit yang diinginkan tersebut, maka dia akan semangat menjual barang-barang dagangannya karena harganya lagi meningkat. Ketika harga naik, maka dia jualan banyak, maka revenue dijualkan atau profitnya juga akan meningkat. Mumpung harga lagi naik, dia jual. Ya, waktu kasusnya kasusnya masker gitu ya. Masker lagi langka waktu di awal-awal tahun 2020 kan kita COVID itu di Maret 2020 pengumuman COVID pertama di orang Depok itu 2020 itu langsung tuh harga vitamin, harga itu langsung meningkat. Nah, produsen langsung menjual yang ada stoknya dijual-jualin dengan harga yang mahal. Nah itu maka tujuannya adalah tidak bukan adalah profit ya. The law of supply itu ujung-ujungnya profit. Ketika dia harganya lagi naik, maka kuantitas yang akan ditawarkan jauh lebih banyak. Ketika harganya turun, daripada dia rugi karena ongkos produksinya itu tetap, maka dia akan tahan dulu sampai harga itu naik. Nah ini law of supply.
Kurva supply itu menggambarkan hubungan antara kuantitas barang yang ditawarkan dengan harga barang tersebut, sehingga kurvanya adalah bergeraknya dari kiri bawah ke kanan atas kalau dia positif ya. Karena hubungannya positif, maka dia bergeraknya dari kiri bawah ke kanan atas. Berbeda dengan kurva demand, dia bergeraknya dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, kalau ini dari kiri bawah ke kanan atas. Ya, karena dia hubungannya adalah antara harga PS dengan QS itu korelasinya adalah positif. Maka kalau misalkan PS satunya itu 1,5, QS satunya itu 10 unit, harganya naik nih. Maka PS2-nya dan QS2-nya itu juga akan meningkat ya. Sama di supply itu ada, kita sebutnya adalah ada moving. Jadi bergeraknya di satu kurva supply yang sama. Ini saya simbolin kurva supply-nya itu S ya. Nah, ya tadi D ya. Oke, kemudian yang menyebabkan kurva supply itu moving sama seperti demand, yaitu harga barang yang ditawarkan itu sendiri. Sementara ada 5 faktor yang menyebabkan kurva supply itu shifting. Kalau dia ke kanan, maka itu kita sebut meningkat, increase. Ya, kalau ke kanan itu kita meningkat nih, maka dia rightward. Kalau ke kiri itu maka dia leftward. Tapi di sini ada 5 ya. Kalau demand tadi kan ada 6. Related price, kemudian expected price in the future, kemudian income, expected future income, sama yang terakhir adalah population and preference, ada 6. Kalau ini dia ada 5. Ada 5 yang menyebabkan kurva penawaran itu shifting. Yang pertama adalah the price of productive resources, harga bahan bakunya. Productive resources itu kalau kita kategorikan adalah harga bahan baku ya, materialnya. Kemudian yang kedua adalah the price of related good produce, ya. Harga barang related goods produce. Oke, di sini harga barang komplementer dan substitusinya ya. Kalau misalkan sebuah perusahaan itu dia memproduksi dari sumber bahan baku yang sama, yaitu kedelai, dia outputnya bisa 2 ya. Bisa dia tahu gitu ya. Bisa dia tempe. Jadi harga tahu dan harga tempe ini kita sebut dengan price of related good produce. Kalau lagi kita observasi harga tahu, maka harga tempenya itu sebagai barang related goods-nya. Kemudian expected future price, yaitu ekspektasi harga dari barang itu sendiri masa yang akan datang. Kalau masa sekarang, dia masuknya ke ranah moving. Dan yang keempat itu adalah jumlah penjualnya. Kalau kita kategorinya adalah semakin banyak jumlah penjualnya, makin banyak pemain di Shopee misalkan, maka barang yang ditawarkan akan semakin banyak. Makin sedikit, maka barang yang ditawarkan akan semakin sedikit. Kemudian yang terakhir adalah teknologi. Semakin
Kalau bahasanya adalah advance, ya, advance, atau bahasa Inggris yang keren lagi adalah cutting edge, ya, cutting edge, cutting edge, advanced technology, cutting edge technology. Ini adalah teknologi terkini, gitu ya. Nah, seseorang sekarang kan diarahkan pada teknologi kekinian, ya. Kalian pernah dengar sebutan metaverse, kemudian ada, nah ini blockchain, kekinian lagi itu sekarang ada artificial intelligence, kemudian ada Internet of Things, IoT. Nah, ini teknologi-teknologi yang terkini, gitu ya. Kita akan coba bahas satu-satu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada, kita masuk ke yang pertama, ya. The price of productive resources berarti harga bahan bakunya. The price of resources used to produce a good rices, ya. Jadi ketika harga bahan baku untuk memproduksi barang itu meningkat, the minimum price that supplier is willing to accept for producing each quantity of that good rices, ya. So a rise in price of productive resources decrease the supply and shift the supply curve leftward. Jadi kalau misalkan bahan baku dari sebuah proses produksi kita meningkat, misalkan kita memproduksi mie, awalnya mie-nya, price harga bahan baku dari mie itu adalah kan tepung terigu, price dari tepung terigu sekilonya misalkan 10.000, ya. Ini PS1-nya, ya. Kemudian kita bisa memproduksi mie, CS-nya itu sebesar misalkan 100 kilo, 100 dus, ya, 100 dus mie, ya, misalkan. Kemudian dari bahan bakunya, tepung, naik nih. Nah, dari 10.000 per kilonya menjadi 12.000. Maka di S2-nya itu nggak jadi 100 dus lagi, misalkan 80 dus. Maka ini menyebabkan shift leftward, ya. Kalau shift leftward gimana? Ini, ya. Ini PS, ini QS. Kemudian kan kurva supply itu bergerak dari kiri bawah ke kanan, ya. Sorry. S0, sini S1, ya. Ini 100 dusnya. S1, sorry. S2, ini P-nya. Jadi shifting leftward dari kiri ke kanan. Pertanyaan saya, kok P-nya tetap, Pak? Bukan P-nya padahal naik, kok di sini P-nya tetap? Ada yang bisa jawab, Pak?
Yuk, P-nya kok tetap, padahal dia tadi naik dari 10.000 ke 20 ke 12.000. Karena P yang naik tadi itu buat harga bahan bakunya, Pak. Ya. Kan yang di kurvanya itu adalah P barang yang bakal kita jual, yang Good. setelah diproduksi. Good. Jadi P yang tadi yang tetap itu mie-nya, harga mie-nya. Kalau tadi yang naik itu kan bahan bakunya, jadi tepungnya, bukan mie-nya. Jadi tetap bahan bakunya tetap ya. Karena kenapa budget untuk memproduksinya dengan bahan baku yang meningkat kan sama budgetnya. Maka tentunya dengan budget yang sama tadi, harga bahan baku naik, otomatis proses produksi kita kurangi. Karena budgetnya nggak cover itu. Nggak cover total 100 dus tadi, kita hanya bisa 80. Gitu ya. Sebaliknya, kalau harga tepungnya itu turun dari 10.000 ke 5.000, pasti kuantitasnya akan record dia ya. Itu yang kita sebut dengan price of productive resources. Nah, sekarang ada yang kita sebut dengan a substitute in production for a good is another good that can be produced using the same resources. Nah, tadi ya, tahu dan tempe itu kita sebut dengan using the same resources, yaitu kedelai. Ya, satu perusahaan dia produksi 2 output, tahu dan tempe menggunakan satu bahan baku, yaitu kedelai. The supply of good increases if the price of substitute in production falls. Ya. Jumlah barang yang ditawarkan itu meningkat bila harga dari barang substitusinya itu turun. Nah, ini nanti kalian berarti supply of good increases berarti key dari kita fokusnya di tahu ya. Tahu itu meningkat bila harga dari tempe turun. Kalau dia sebagai barang substitusi. Sementara kalau dia sebagai komplementer, komplementer itu kita sebut misalkan HP dengan cover HP ya, apa namanya, silikonnya ya, HP dan covernya ya, case itu ya. Di sini if a supply of good increases, if the price of complement in production rises. Jadi key HP naik if the price of complement, ini case-nya itu naik. Jadi kalau konteksnya adalah complement. Nah, tolong dicermati terlebih dahulu. Saya izin ke toilet dulu. Ini gimana kalian menjelaskannya? Kita sampai sini aja dulu. Ya, sampai sini nanti kita lanjutkan pertemuan yang akan datang untuk yang dari 5 kita udah bahas 2, berarti 3 lagi. Sekarang tolong dicermati kenapa sih kok kuantitas tahunya meningkat ketika harga tempenya turun. Lalu kenapa kuantitas HP meningkat kalau case-nya itu harganya meningkat? Silahkan di
Ruth, silakan Ruth. Yang pertama ada komentar. Yang substitusi dulu Ruth. Saya masih kurang paham, Pak. Lagi coba pelajarin juga, Pak. Oke. Sekarang kuantitas tahu itu meningkat ketika harga tempe di pasaran itu turun. Kenapa ya? Teresia? Kalau saya mikirnya karena mereka kan barang substitusi, artinya saling menggantikan kan Pak. Jadi waktu kuantitas dari tahu naik, maka bakal banyak produsen yang bakal banyak memproduksi tahu, sedangkan tempenya harganya bakal turun karena produsennya nggak memproduksi itu karena harganya turun, karena banyak orang yang meminta tahu gitu Pak, nggak nyambung. Terus kalau yang komplementer, saya yang substitusi masih ragu. Kalau komplementer karena mereka saling melengkapi, jadi waktu kuantitas dari HP ini naik, makanya si produsennya itu bakal produsen dari case sendiri bakal artinya permintaan lagi ya Pak, saya mikirnya. Iya, mindsetnya tolong dirubah ke sebagai kamu yang Iya. memproduksi. Artinya sebagai Jangan konsumen. jangan ada bahasa dari konsumen ya. Jadi Artinya konsepnya itu dari produsen. Oke, lanjut. Ya, artinya saya sebagai produsen mungkin bakal naikin harga case-nya, Pak. Apa? Ya nggak sih? Karena saya ngelihat HP, kuantitasnya banyak yang beli. Saya masih bingung sih, Pak. Ya, kurang lebih kayak gitu pikiran saya. Oke. Oke, nice try. Ya, jadi coba kita dengar lagi deh. Dari siapa yang bisa atau sudah ketemu? Belum saya tunjuk. Apa-apa, salah juga nggak apa-apa, namanya juga belajar. Ada yang berani nyoba, yang penting kita coba dulu. Saya boleh Pak, mau coba Pak. Silakan. Untuk yang substitusi ya Pak, ini kan barang pengganti. Kita tahu bahwa tahu sama tempe itu berasal dari bahan baku yang sama, itu kan yang kedelai. Dan ini dari kacamata kita sebagai orang yang menyuplai, untuk penawaran itu ketika harga tempe turun, maka kita menyuplai lebih banyak kuantitas di tahu Pak, sebagai barang penggantinya tempe ketika harga tempe turun. Kemudian kalau untuk... Iya, kenapa? Kenapa? Itu betul, kenapa? Kenapa dia switch production-nya ke tahu? Lebih concern ke tahu produksinya. Karena untuk fokusnya kan, kalau kita sebagai orang yang memproduksi, fokusnya kan revenue Pak. Jadi ketika harga tempenya turun, kita lebih fokus kepada harga tahu yang mungkin bisa naik atau mungkin lebih seimbang, lebih stabil dibanding tempe yang harga turun. Ya, makanya perusahaan sebenarnya ngapain capek-capek produksi tempe? Orang harganya lagi turun di pasaran. Maka dia fokus akan produksi tahu. Kenapa? Ketika dia produksi tahu, ya pasti revenue akan jauh lebih tinggi gitu ya, karena daripada dia bertarung memproduksi tempe yang harga pasaran lagi rendah, ngapain dia capek-capek? Kan ingat ya, mindset dari corporate itu adalah revenue or profit gitu. Untuk mempertahankan profit dia, maka dia akan switch automatically ke produksi tahu. Maka supply dari tahu akan meningkat karena produsennya enggan memproduksi tempe yang harga pasarannya lagi rendah. Clear nggak? Clear ya? Dia bisa memilih tahu dan tempe. Ya, tempenya lagi turun harganya, ngapain dia produksi? Orang lagi turun harganya, maka dia switch lebih ke arah tahu untuk proses produksinya. Sekarang pertanyaan saya, tahunya harganya gimana? Harga tahunya gimana? Ilhan, ada gambaran nggak harga tahunya gimana? Harga tahunya tetap stabil juga. Ya, tetap.
Tetap nggak berubah harga tahunnya. Kita asumsikan tetap ya harga tahunnya. Oke. Nah, kalau yang komplement terakhir belum kita close. Oke, untuk komplement ya Pak. Ini kan barang pelengkap. Dari sisi kacamata kita sebagai supplier, ketika kita melihat di pasar itu kuantitas HP di model yang sama ini meningkat, maka kita bisa memproduksi casing HP dengan harga yang tinggi karena pasti permintaan terhadap casing itu meningkat, Pak. Ya, kalau kuantitas dari betul ya HP-nya lagi meningkat, orang kan juga apa ya? Jadi pertanyaan saya Ilhan dulu sebelum saya jelasin, yang mendriver itu case-nya atau key HP-nya? Yang terjadi sebagai sebab dulu apa? Yang terjadi sebagai sebab adalah kuantitas HP-nya Pak yang meningkat. Coba dibaca lagi. The supply of good increases if. Kalau kata if itu sebagai syarat pertama yang muncul apa? If the price of complement in production rises. Saya akan pergi ke mall kalau ada mobil. Syaratnya mall duluan atau mobil duluan yang ada? Mobil duluan, Pak. Mobil duluan yang ada. Berarti di sini sebagai sebab itu adalah the price of complement. Harga case-nya meningkat. Harga case-nya meningkat. Kenapa HP-nya yang justru meningkat kuantitasnya? Karena mungkin kalau orangnya banyak beli case itu, karena harganya naik, saya juga bingung lagi Pak. Bentar. Seru ya belajar gini. Ini melatih Seru, Pak. gaya nalar kalian ini. Yang jadi fokus saya kan casing HP-nya ini kan sebagai barang komplement, Pak, barang pelengkap dari HP. Jadi fokusnya saya kalau kuantitas HP-nya meningkat, jadi kan permintaan terhadap casingnya meningkat. Nah, kita sebagai supplier harus meningkatkan harga dari case yang kita jual gitu, Pak. Enggak, case yang dari harga case ini meningkat itu karena harga pasaran lah ya, bukan dari harga supplier ya. Harga yang terbentuk dari pasaran, dari market itu meningkat. Ya, harga case-nya meningkat. Nah, kita analogikan bahwa case sama HP adalah sesuatu yang embedded yang tidak bisa terpisahkan. Gitu ya. Kemungkinan besar tendensinya ketika orang beli HP, hampir 90% sudah beli case. Pasti beli case. Ya, karena HP-nya nggak mau lecet dan seterusnya. Jadi sesuatu yang saling melengkapi dan tidak bisa berdiri sendiri. Keumumannya tidak bisa berdiri sendiri. HP nggak bisa berdiri sendiri, case nggak bisa berdiri sendiri, sehingga harus dipadu-padankan, gitu ya. Harus dipadu-padankan. Nah, maka ketika harga case itu sedang meningkat, ya, kenapa kuantitas HP yang justru itu diproduksi itu meningkat? Nah, pertanyaannya berarti mumpung harga case-nya lagi meningkat, maka kita produksi HP itu meningkat. Ketika diproduksi HP itu meningkat, maka jumlah orang yang membeli HP itu meningkat. Orang nggak mungkin lagi beli HP tanpa tidak pakai case, sehingga aji mumpung sebenarnya. Ketika harga case-nya itu meningkat di pasaran, maka kuantitas HP diproduksi meningkat, orang beli HP-nya pasti dilengkapi dengan case. Ya. Maka sebenarnya itu yang menjadikan produsen itu berpikir bahwa ketika harga case itu meningkat, oke, kita produksi saja HP-nya. Nanti konsumen juga pasti beli harga case yang sedang meningkat itu kan. Nah, otomatis revenue-nya juga akan meningkat. Gitu ya. Clear ya. Jadi sudut pandangnya jangan kita sebagai konsumen nih, berat nih, kebalik nanti. Kalau lagi sebagai konsumen,
ya orang profit yang kita nggak mau rugi dong kalau sebagai konsumen. Kan itu berbanding terbalik antara konsumen dan produsen. Produsen mintanya yang paling mahal, dia dapat untung, konsumen mintanya paling murah. Ya. Jadi ketika konteksnya lagi bahas supply, mohon kacamatanya di switch ke produsen. Ketika lagi bahas demand, maka kacamata di switch sebagai konsumen. Kalau sebagai konsumen gampang lah ya. Karena kita sebagai konsumen saat ini gitu ya, bukan sebagai produsen. Oke, mungkin itu untuk hari ini. Kita lanjutkan yang expected future price, number of suppliers, sama teknologi pertemuan yang akan datang. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Recording stopped. mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.